FND Tarkam dan kita jumpa lagi masih dengan Mbak Jojon, Pak Sutarjo. Ini ceritanya sekarang sudah ngomongin Gajah Mungkur. Gajah Mungkur Muryatama, orang Hadirojo ini harus merantau ke Kudus. Jenengan itu posisinya apa sebenarnya? Sebenarnya ganti pelatih saya selalu ganti posisi, Mas. Jadi awalnya dari pelatih yang pertama Pak Edi Santoso waktu itu disuruh menjadi stopper. Oke, yang masih amatir ya, amatir. Setelah dalam perjalanannya akhirnya dipindah ke second striker. Itu masih, dari stopper dari second itu kan posisi beda banget, Pak. Itu karena yang namanya naluri untuk istilah membuat gol. Iya. Itu biasanya heading itu biasanya kan jarang tahun itu. Iya. Karena saya itu kuat sebenarnya pemain nekat. Istilahnya nekat. Jadi kadang-kala tidak memikir tentang resiko, yang penting bola masuk. Inilah itu kepala itu selalu siap. Sampai di final Galakarya kan kepala saya ada yang itu. Iya. Ini ada fotonya. Iya, ada fotonya itu. Ya. Nah, ini. Itu karena kenekatan saya kalau sudah diberi kepercayaan demi istilahnya demi tim itu, nah, saya tidak memikirkan tentang cedera. Yang penting siap. Nah, dalam perjalanannya ya Mas, yang namanya setelah dari second striker ganti pelatih Pak Marioto. Ya Pak Marioto. Itu saya justru diberi tanggung jawab sebagai kiri luar. Ketika Pak Marioto itu udah ikut Galatama ya? Belum. Oke. Itu masa puncaknya Persiwi. Yang nyaris gagal. Ya, yang gagal itu. Oke. Jadi Persiwi gagal, akhirnya puncaknya di Galakarya tadi. Nah, sama Pak Marioto gimana metode latihannya? Metode latihannya dulu itu tanpa melihat temannya itu istilahnya kita mendang bola ke posisi itu, temannya pasti ke situ karena dengan istilah Bekasi. Jadi kalau temannya pergi, umpamanya posisi kiri luar itu masuk ke striker sebagai striker, lah kiri luar ini sudah diisian. Mungkin gelandang atau back kiri. Gitu. Nah nanti strikernya itu yang tidak punya tempat mungkin justru bisa turun menjadi second striker. Bekasi itu singkatannya apa, Pak? Bekasi, bekas teman DC. Bekas teman DC. Nah ini kehidupan ini juga di masyarakat juga terjadi. Gitu. Karena anak muda kan. Iya. Pacarnya teman, karena diputus akhirnya DC temannya. Bapak juga gitu jangan-jangan? Enggak. Enggak. Selain istilah Bekasi ada istilah apa lagi, Pak? Ada istilah daluda. Daluda itu apa? Daluda itu kalau dapat bola di dalam lapangan, itu membawa atau mendribelnya ke luar lapangan. Tapi kalau menerima bola di pinggir garis atau di luar lapangan, itu mendribelnya itu membawanya ke dalam. Artinya daluda. Ditusuk masuk gitu ya? Iya, lah nanti kalau kita dribblenya masuk ke dalam, lah nanti kita kan temannya kita tinggalkan. Lah itu tadi Bekasi itu tadi kita terapkan yang tanpa bola harus mengisi. Jadi itu. Daluda dapat bola lari ke dalam Bekasi. Nah ngeri. Ini kayak Indra Safri pernah bikin yang PPPPA itu ya, pendek panjang. Ini jauh sebelum Indra Safri bikin istilah itu ada Daluda dan Bekasi. Jadi dapat bola langsung masuk posisi kosong Bekasi. Iya, terutama sebagai kiri luar. Ini harus kiri luar, kanan luar. Ini harus posisi ini harus diterapkan. Jadi kiri luar kanan luar itu winger kan sekarang. Iya, winger. Pemain sayap. Pemain sayap itu kalau dapat umpan terus di tepi garis tepi, itu nanti dribblenya ke dalam. Ke dalam. Lah kalau membawa bola dribble ke dalam, otomatis daerahnya kosong. Lah ini gelandang serang yang kiri harus overlapping mengisi yang ditinggalkan winger itu tadi. Jadi selalu Daluda atau Bekasi. Jadi Daluda itu kalau dapat bola. Tapi kalau Bekasi itu gerakan tanpa bola. Keren banget. Daluda gerakan dengan bola, Bekasi gerakan tanpa bola. Keren. Setelah itu Gajah Mungkur Muryatama dilatih oleh Daniel Rukito. Pertama
Pertama itu yang melatih Pak Sukamto. Oh, Sukamto. Pak Oke. Sukamto. Setelah Pak Sukamto, terus setelah terbentuk kelihatannya belum berkompetisi Iya. atau sudah ya itu tadi. Ah. Itu. Terus pelatihnya Pak Muhadi dulu. Muhadi dulu, Pak Muhadi. Yang divisi 1 naik ya? Iya. Heeh. Terus waktu itu terakhir Mas Daniel Rugito. Daniel Rugito. Yang waktu itu bisa menggagalkan Pelita Jaya menjadi juara. Nah, berarti bisa jenengan kan posisi main berhadapan dengan Eli Idris, Bambang Nurdiansah gitu-gitu ya. Iya, siap. Betul. Kalau posisi itu, pemain-pemain jangan sampai hadapi itu. Pemain nasional kan rata-rata itu mana Iya. itu yang paling menurut sampai paling gampang ditakluk siapa kira-kira? Maksudnya nggak gampang tapi saya nggak takut nih gitu. Itu siapa? Jadi semuanya saja dengan pemain sekasar apapun Iya. saya siap. Waktu itu saya siap. Tukang jagal dong ya? Iya, saya siap. Oh, tukang jagal dari Wonogiri ini nggak tusuk. Jadi gini Mas, pengalaman saya itu kalau sudah masuk ke lapangan itu ibaratnya segala sesuatunya sudah tidak memikir cedera. Oke. Jadi waktu itu sampai maaf bukan Iya. lagi nanti dikira saya sombong atau apa ya istilahnya wong Jawa sok gitu. Iya. Jadi Mas Lulut Kestono. ya, Kestono ya. itu pernah sampai takut jangan wani-wani karo sing ireng itu. Permasalahannya apa? Waktu heading kepala sama kepala kena. Iya. Lah Mas Lulut itu akhirnya keluar Oke. di Stadion Sirojaya. Padahal Lulut Kestono itu salah satu pemain yang cukup yang paling kasar. kasar. Dalam arti keras. Bukan kasar tapi keras. Keras, main Iya, yang sangat keras dan Iya. main teknik keras gitu ya. Iya, jadi itu keras. kalah sama Pak Iya. Tarjo. Waktu itu karena Mas Lulut itu loncatnya tinggi. Heeh. Lah pas turun kan pasti kekuatan tidak ada. Iya. Saya baru naik. Oke. Nah, Mas Lulut akhirnya itu ojo wani-wani karo sing ireng gitu. Gitu. Iya, iya, Maaf iya. Mas Lulut bukan kasar Iya. tapi keras. Keras ya. Iya. Nah, Om Lulut Kestono nanti kalau ketemu saya akan konfirmasi. Ada orang Wonogiri yang menakutkan. Selain sama Om Lulut punya memori apa? Memori sama pemain Pertamina Cilacap. Iya. Waktu itu bola apa? Ini pas uji coba atau pas Waktu itu Dalam kan ya? Tarkaman ada Oh, Tarkaman. di Klaten. Iya. Waktu amatir. Lah waktu bola di cross itu saya mau heading, lah tidak kena bolanya hanya kepala sama kepala. Oke. Lah pemain sana langsung ke rumah sakit. Tapi pengalaman saya juga melentung tapi masih tetap Melentung itu bengkak. Bengkak, iya. Oke. Iya. Berarti jenengan itu tahan banting ya? Iya tahan banting. Idolanya siapa? Pak Tarjo. Waktu Dulu waktu main main. idola saya kalau waktu itu Ruli Nere. Ruli Nere ya? Ruli Nere. Om Ruli Nere. Om Ruli Nere ada yang mengidolakan sampean? Janti Gananya Indonesia. Iya. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Gajah Mungkur sudah jauh hilang. Persiwi mati suri. Sebenarnya sebagai mantan pemain bisa dikatakan orang penting di sepak bola Indonesia tahun 80 merasakan kejayaan Persiwi segala macam. Harapannya apa sih Pak dengan sepak bola sekarang terutama di Wonogiri? Harapan saya kalau bisa istilahnya yang bertanggung jawab terutama satu tentang pemerintah daerah untuk istilahnya menggairahkan kompetisi lagi dalam menjaring istilahnya bibit-bibit yang ada atau talenta-talenta Wonogiri yang luar biasa ini sampai yang namanya pihak swasta seperti Mas Wiji Sport itu mendirikan KKU itu karena untuk mewadahi talenta-talenta Wonogiri yang mungkin besok itu akan menggantikan generasi tahun 80-an seperti saya, Mas Sabar Halim, Mas Yadi, Mas Ratmoko. Iya. Jadi sekarang sudah
dimasukkan dalam satu induk sekolahan di SMP Ngunturanadi dan anaknya juga di asrama. Tentang akomodasi dan lain sebagainya itu pembiayaannya kelihatannya kerjasama dengan Mas Bos Warsito Girimarto sama Mas Wiji Spot Adirejo. Jadi intinya pemerintah daerah atau mungkin Pemda Persiwi harus mengadakan kompetisi lagi. Iya. Hidupin Karena lagi ya. Iya, tanpa kompetisi ya akhirnya liar ya, kasihan. Iya. Oke. Sekarang justru yang masih eksis itu justru generasi tua-tua. Seperti kemarin saya sudah umur 56 itu masih diajak turnamen di Muter. Karena modelnya umur 40 itu ada 4 pemain, 45 ada all crack ya, Pak. Nah iya. Lah saya ini yang lebih dari 50 tahun sama Lek Moko, sama Mas Heru. Nggak usah repot-repot, Bu. Dijamu kita. Pak, dulu inget nggak? Ini mungkin pertanyaan terakhir juga, pertanyaan terakhir lagi. Suka pakai nomor punggung berapa? Saya waktu itu nomor punggung 11. Nomor 11 ya? 11. Ya, 11. Oke. Kalau suruh milih dulu dari pemain belakang, tengah atau depan, pilih mana? Kalau disuruh paling seneng, paling nikmat. Paling nikmat pemain depan. Paling depan ya? Paling depan. Jadi ngegol itu selebrasi gitu. Iya. Permasalahannya waktu itu kelihatannya dari pelatih Pak Marioto itu punya insting bahwa saya nanti dari bola-bola dari istilah gol-gol akan terjadi dengan kepala. Padahal ada nggak terlalu tinggi ya Pak ya? Iya. Tapi memang berani lompat. Ya, berani lompatnya itu. Jadi berani duel. Iya. Pantesan ya Bapak Pamungkas hebat karena Bapak Pamungkas juga kakeknya, saudaranya orang Wonogiri ya Pak ya. Jadi mungkin ada keturunan kan Bapak Pamungkas ahli lompat gitu. Oh. Gitu. Oke, Mbah Jojon, Pak Sutarjo, terima kasih. Udah ada 3 video. Saya senang sekali. Next saya akan datang lagi insya Allah dan masih ada foto-foto banyak di beliau. Jadi nanti akan saya scan segala macam dan yang pasti buat Wonogiri anak-anak muda, dulu ada orang namanya Sutarjo, salah satu pemain level nasional karena Galatama itu level nasional dan beliau pernah membuat repot banyak pemain nasional ketika di Galatama ya. Dan yang pasti ceritanya menarik sekali dan Wonogiri di masa lalu punya kejayaan, semoga ke depan bisa berjalan lagi. Terima kasih Pak Sutarjo, sehat selalu. Sudah menerima saya, sudah menjamu saya dengan luar biasa. Semoga kita semua sehat. Amin. Oke, saya Restu, saya Pandai Rakam dan terima kasih buat DB Football buat kaosnya. Thank you.